Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Jawa Wicaksana, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0523891177. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Saya langsung saja ke soalnya. Oke, di sini Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada input menu restoran, yang mana program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, minuman, makanan atau minuman. Yang kedua itu pemesanan, yang mana program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Kemudian sini ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Yang ketiga, yang kemudian yaitu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Di antaranya itu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. Kemudian penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Yang keempat yaitu mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Yang kelima yaitu manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Nah, di sini ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Petunjuk pengerjaan yaitu yang pertama kita buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Oke, di sini mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Yang berarti ada 4 menu makanan dan 4 menu untuk minuman. Kemudian buatlah sebuah kelas utama atau main yang memiliki metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Oke, di sini saya sudah membuat file codingannya, yang mana yang pertama itu adalah kelas menu ya. Ini saya sudah membuat file yaitu main Java. Kemudian sini juga saya sudah membuat kelasnya. Kemudian di sini juga saya sudah membuat file menu utamanya atau mainnya ya. Sini file mainnya, sini file menunya. Ya, untuk file menunya. Yang mana file menu ini berisi apa namanya untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman.
berdasarkan atribut, yang mana atributnya itu ada nama, ada nomor ya untuk menampilkan menu, untuk menampilkan menu itu ada nomor, kemudian ada nama ya, kemudian ada kategori, kemudian ada harga. Nah, untuk menunya sendiri itu yaitu ada nama, kategori, sama harga ya. Nah, kemudian di sebuah kelas utama main ya, untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak pesanan, tampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambahkan menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Nah, itu adanya di main ya, kelas utama. Nah, di sini, oke. Nah, di sini itu terdiri dari array. Nah, di sini ada array menu, itu tuh yaitu daftar menu, kemudian ada array pesanan, yaitu terdiri dari nama pesanan, jumlah pesanan, dan harga pesanan. Kemudian ada jumlah menu, jumlah data pesanan. Nah, kemudian ada data awal menu. Jika kita menjalankan program ini, maka akan memunculkan aplikasi restoran ya. Di sini yaitu terdiri dari ada menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar dari aplikasi restoran. Nah, di sini ada pilih menu untuk menginputnya ya. Kemudian pilih menu. Nah, di sini berdasarkan menu ini 1 2 3 kita memilih menu ya. Kemudian yang bawahnya itu di sini di bawah ini jika kita salah menginput, nah maka dia akan memberikan notifikasi ya, beberapa notifikasi diantaranya jika kita menginput huruf maka kita diminta kembali untuk menginput harus angka ya, input harus angka ya. Jika kita tidak menginput berupa huruf, maka dia akan memunculkan kembali yaitu pilih menu ya. Nah, di sini ada case ya, pilihan. Nah, yaitu tadi ada menu pelanggan, kemudian ada menu pemilik, kemudian yang ketiga ucapan terima kasih, kemudian ada pilihan tidak tersedia jika kita menginput di luar itu. Nah, kemudian di sini ada data awal yaitu data daftar menunya, yang mana yaitu ada nasi goreng dengan kategori makanan, harganya itu Rp25.000. Kemudian ada mie ayam, kategorinya makanan, harganya itu Rp20.000. Kemudian ada sate ayam, kategori makanan, harganya Rp30.000. Kemudian ada ayam bakar, kategori makanan, dengan harga Rp35.000. Kemudian di sini ada es teh dengan kategori minuman, harga Rp10.000. Kemudian ada jus jeruk dengan kategori minuman dengan harga Rp15.000. Kemudian ada kopi kategori minuman, harga Rp12.000. Kemudian ada milkshake kategori minuman dengan harga Rp20.000. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tampilkan menu. Nah, berdasarkan jika kita menginput dari yang atas ini menu pelanggan, maka selanjutnya adalah menampilkan tampilan menunya ya, daftar makanannya berdasarkan daftar menu. Nah, kemudian di sini juga ada daftar makanan, di sini ada daftar makanan, dan di sini ada daftar minuman berdasarkan kategorinya. Kemudian di bagian menu pelanggan, di sini ada jumlah data pesanan ya, jika string, jika lanjut ya, string. Nah, di sini ada validasi input menu ya, nomor menu dan jumlah menu ya. Nomor menu itu nomor menunya. Kemudian jika kita menginput tidak sesuai, maka menu tidak tersedia, atau berdasarkan
di luar daftar menu, maka menu tidak tersedia. Kemudian di sini jika kita menginput huruf, maka kita diminta kembali untuk menginput harus angka ya. Kemudian ada input jumlah untuk jumlah pesanan ya. Dan ada jumlah. Nah, ini misal jumlah pesanan ya. Kemudian ada sini kita apabila kita nggak input ya atau di sini maka akan menampilkan jumlah harus lebih dari 0. Jika pesanannya itu 0, maka dia akan menampilkan ini. Kemudian input harus angka. Jika kita menginput huruf, maka dia akan menampilkan input harus angka ya. Kemudian di sini ada menu pilih, daftar menu ya, ada nomor menu, kemudian ada nama pesanan dengan jumlah data pesanan, kemudian pilih nama, kemudian jumlah pesanan, jumlah data pesanan, kemudian jumlah harga pesanan, jumlah data pesanan ya. Kemudian pilih kemudian pilih harga, jumlah data pesanan, sistem outprint, mana ya kita sudah menginput, misalkan kita dan sudah selesai menginput makanan ya atau minuman, maka akan muncul tambah pesanan lagi ya atau tidak. Nah di sini kita diminta untuk konfirmasi ya berdasarkan ini soal nomor 2 yang mana jika pelanggan harus memasukkan input selesai jika ingin menyelesaikan pesanannya. Nah, jika menginput nilai atau teks di luar dari menu-menu yang ada, maka sistem akan meminta input kembali ya berdasarkan ini tadi ya. Nah, sebelumnya. Kemudian sini ada cetak struk ya berdasarkan nomor 4. Berdasarkan jumlah data pesanan, harga pesanan, sama total item ya. Harga pesanan, nama pesanan, nama pesanan, harga pesanan, jumlah pesanan, total item ya. Kemudian ada subtotal, yaitu total item. Kemudian ada pajak ya. Pajaknya itu 10% berdasarkan soal nomor 3 ya. Penawaran khusus, biaya pajak ya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan. Nah, ada pajak 10%, kemudian ada biaya pelayanan sebesar Rp20.000 ya. Tax service ya, atau biaya pelayanan. Kemudian ada diskon ya, penawaran khusus jika biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000 dia akan diskon 10%. Nah, diskon sama subtotal kali 10% jika melebihi Rp100.000. Kemudian ada promo minuman ya, yaitu promo minuman dengan beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya pesanan melebihi Rp50.000. Ini diskon untuk minuman ya, totalnya itu Rp50.000 jika melebihi Rp50.000 tadi akan diskon. Yang mana diskonnya itu adalah dengan diskon dengan minuman termurah ya, minuman harga termurah. Kemudian ada total bayar atau subtotal berdasarkan tadi ya, itu ada subtotal biaya keseluruhan pesanan, kemudian ada pajak 10% tambah servis biaya pelayanan Rp20.000, kemudian jika diskon ada diskon 10% jika pesanan melebihi Rp100.000, kemudian ada promo minuman jika total biaya keseluruhan melebihi Rp50.000, maka terdapat promo minuman. Kemudian di bagian sini ada
menu untuk menu pemilik, yang mana menu pemilik ini terdapat itu ada lihat menu, ada tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali menu awal. Jika kita, nah di sini kan ada sistem outprint, kita memilih salah satu dari kelima ini. Jika kita menginputkan huruf, maka dia akan meminta kembali, yaitu input harus angka. Ya. Nah, di sini ada switch pilihan, ya case 1 tampilan menu, yang kedua ada tambahkan menu, ubah harga, hapus menu. Kemudian case 5 kembali ya berdasarkan ini. Nah, jika kita salah menginput, maka dia akan memunculkan pilihan salah. Nah, kemudian di sini ada tambah menu, ya jumlah menu dari daftar menu, kapasitas menu penuh. Jika kita menginput sangat banyak lebih kapasitas, maka dia akan menampilkan kapasitas menu penuh. Kemudian di bagian bawahnya itu ada nama menu, string outprint, nama menu. Kemudian bawahnya juga ada kategori makanan atau minuman untuk menambahkan menu ataupun mengedit ya, mengedit menu. Oke, seperti itu. Kemudian ada ubah harga. Kemudian saya ada ubah harga, ya, yang mana di ubah harga itu ada pilih nomor menu, ya berdasarkan daftar menu. Jika kita ingin mengubah harganya, jika nomor tersebut tidak sesuai, maka dia akan muncul ini nomor tidak valid. Input harus angka. Jika kita menginput huruf, maka muncul notifikasi input harus angka ya. Oke. Kemudian ada konfirmasi ya, berdasarkan berdasarkan nomor 5 manajemen menu aplikasi ya. Soal nomor 5 yaitu terdapat konfirmasi ya. Terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Nah, jika sudah yakin untuk memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Nah, jika tidak, maka tidak ada perubahan. Ini untuk menghapus menu ya. Seperti ini, ada pilih nomor menu, nomor tidak valid, kemudian harus angka, kemudian ada konfirmasi lagi, ingin menghapus ya atau tidak. Ya, jika ya, maka tampilan menu berubah. Jika tidak, maka tidak ada penampilan tidak ada perubahan pada tampilan daftar daftar menu ya. Oke, jadi seperti itu saja. Oke, di sini saya jalankan saja pemrogramannya. Nah, di sini akan memunculkan aplikasi restoran. Nah, di sini terdapat dua ya, dua menu aplikasi yang mana ada menu pelanggan dan menu pemilik. Kemudian opsi ketiga itu keluar dari aplikasi restoran. Nah, di sini misalkan kita ke menu pelanggan terlebih dahulu. Nah, di sini maka akan muncul daftar makanan dan daftar minumannya. Contoh di sini saya ingin memasukkan nomor menu yaitu untuk nasi goreng ya. Sini satu ya. Kemudian jumlah pesanannya itu misalkan saya ingin pesan masing-masing makanan itu satu. Ya, kemudian dia akan konfirmasi lagi yaitu tambah pesanan lagi ya atau tidak. Jika ya maka dia langsung menghitung pesanan kita. Jika tidak, jika ya maka kita bisa memesan lagi. Jika tidak maka pesanan selesai dan dia akan menghitung total biaya pesanan kita. Nah, di sini tambahkan ya karena saya ingin menambahkan lagi.
yaitu mie ayam. Jumlahnya 1, kemudian tambahkan lagi yaitu sate ayam. Itu di nomor 3, nomor menu 3. Kemudian jumlah pesanannya itu 1. Kemudian ya, kita tambah lagi yaitu ayam bakar. Jumlah pesanannya 1. Sorry. Salah input nih saya. Harusnya ini ya, harusnya tuh 4. Tapi nggak apa-apa 1. Jadi satunya itu berarti 2 kali. Oke, ini kita konfirmasi aja tidak. Sorry, untuk minuman ya, minumannya berarti kan ada 4 pesanan tadi ya, yaitu nasi goreng 2, mie ayam 1, sate ayam 1. Kemudian di sini input 5 ya, itu 2 pesanan 1 ya. Sama lagi yaitu 6 es jeruk, 6 ya, es jeruk itu 1. Kemudian ada milkshake ya, kita tambahkan lagi ya, milkshake, tambahkan milkshake itu dengan jumlah kuantiti 2, jadi 4. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita konfirmasi tidak. Nah, maka dia akan muncul apa yang kita pesan ya, struk pembayarannya. Berdasarkan pesanan kita tadi, yaitu ada nasi goreng. Nah, di sini nasi goreng satu-satu ya, karena saya menginput satu-satu. Nah, jadi subtotalnya itu ada yaitu 165.000 rupiah, maka mendapatkan diskon 10%, yaitu 16.500. Kemudian ada promo minuman karena total biaya seluruhan pesanan melebihi Rp50.000, maka diskon yaitu Rp10.000 dengan harga minuman yang paling murah ya. Kemudian ada pajak 10% untuk minuman yaitu 16.500. Kemudian ada biaya servis yaitu sebesar Rp20.000, hingga total bayarnya itu Rp175.000. Nah, kemudian itu di menu pemilik. Nah, di sini terdapat 5 item menu, yaitu ada lihat menu, tambah menu, ubah harga, dan ada hapus menu, dan kembali ke menu awal. Ini kalau kita lihat menu, maka akan muncul daftar menu makanan dan daftar menu minuman. Nah, jika kita ingin menambahkan menu, maka kita pilih nomor 2 ya, pilih 2 untuk tambah menu. Misalnya di sini saya ingin menambahkan menu yaitu ayam kremes. Ayam kremes. Kemudian kategorinya adalah makanan. Nah, harganya itu kita input misalkan adalah Rp35.000. Oke. Nah, tambah lagi ya atau tidak. Nah, kita tidak. Cukup sampai di sini. Nah, maka pada saat kita lihat menu, maka dia akan menambahkan. Sini itu ada ayam kremes. Harga Rp35.000. Nah, kemudian ada menu ubah harga. Menu ubah harga di nomor 3 ya, menu nomor 3. Sini misalkan saya ingin merubah harga pada minuman milkshake ya, apa ya. Nah, yakin ingin mengubah ya, tulis ya. Harga barunya ya itu kita inputkan angka ya. Harga barunya itu mungkin Rp25.000 naik, misalkan harganya naik itu. Nah, kita enter aja. Nah, maka jika kita lihat menu lagi, maka milkshake berubah menjadi Rp25.000 ya. Nah, kemudian jika ingin menghapus menu ya, kita pilih 4, hapus menu. Nah, ini misalkan saya ingin menghapus menu yaitu misalkan kopi ya, misalkan kopi nomor 7. Nah, yakin ingin menghapus, bisa saja ya. Nah,
maka menu berhasil dihapus. Nah, jika kita lihat menu, maka di sini kopi sudah terhapus ya. Daftar minuman kopi itu sudah terhapus. Nah, misalkan kita kembali ke menu awal. Nah, di sini kita ke menu pelanggan. Nah, maka menu-menu yang sudah diedit tadi akan muncul di sini nih. Menu yang sudah diedit. Nah, tadi kan untuk minuman kopi itu saya hapus. Nah, maka dia akan hilang daftar minumannya ya, daftar minuman kopinya hilang di sini. Nah, kemudian kan saya menginput menambah baru yaitu menu ayam kremes. Nah, di sini dia akan muncul. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.